biasa we nu bebenah. Sok bebenah heula. Waalaikumsalam. Sampai jawab. Waalaikumsalam. Itu mulai dari materi ini dari al-Baqarah ayat 6. Jadi lain ada mana yang berbuat ayat ini pun kita ibu-ibu piknik curug juga akan aman. Apapun yang kita miliki, baik secara duniawi, kalau seandainya lembur atau kampung tersebut, daerah tersebut semuanya memiliki iman, maka akan kehidupannya akan aman. Jauh dari mana? Coba ayat iman tapi kamu memiliki iman ya Allah ya Allah. Musim tren di seluruh kaum jedor. Apakah kita akan nyaman dalam kehidupan? Tidak, karena apa? Suara bising-bising terdengar selalu. Kita ingin istirahat, tidak bukan orang lain.
tidak akan pernah selalu diganggu ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, karena di lingkungannya ada beberapa orang yang tidak memiliki keimanan, selalu diganggu. Saya tahu ganggu itu maknanya. Awalnya dari itu mundur, dari kampung warnanya jual tanah, ayo potong, buat dengan warisan. Hanya sekarang kembali diri, karena duit nanggal kembali, penting berat, kubur lepas nyawa kesabaran salah kita terpikirkan. Jika wajib peribahasa kepada kehujanan, pegawai sadaka menjadi gunungan, diplikasi menjadi kebaturan, tapi sekarang duit nanti menyebabkan diganggu pandangan penanganan. Makanya dengan memiliki iman, hidup akan tenang, hidup akan nyaman, hidup juga akan selamat, baik dunia dan akhirat. Meskipun imannya memiliki segelintir iman setimbang semut, tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka. Maka barang siapa yang memiliki orang tersebut fi qalbihi, di dalam hati sanubarinya, bisolat terpenting, meskipun sebesar atau seberat semut. Semut berapa kilo, paling besar berapa ton, tidak akan ada satu titik juga kalau ditimbang. Bisolat terpenting iman. Seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka kalau di dalam hatinya itu memiliki iman, meskipun iman tersebut setimbang atau sebanding dengan timbangan tersebut yang paling kecil. Meskipun sekecil apapun keimanan yang kita miliki, tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan ke surganya Allah. Tetapi kita mungkin barangkali keimanannya belum sempurna, ataupun juga dalam keislamannya kita tidak ada yang diperbuat dalam kehidupannya. Mungkin kita masuk neraka dulu, tapi tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cik menikah sebelakang neraka bersalamat, menikah bersalamat. Selamat. Jika di surga itu cukup lemah lampu telah terkira. Nah itu dah di surga atau lemah atau bangsa golongan jin atau golongan bangsa malaikat. Kita nyantai di surga. Oh siapa masuk berani masuk ke surga, sedangkan kau badannya hitam yang kurus lagi sampai ke bulan batanya. Apakah kau ahli surga? Bukan. Kakak jawab, bukan kakak, kayaknya hanya bina neraka. Nah guna untuk makanya bina neraka, sabab boga iman tapi terboga Islam. Atas boga iman, mengakui adanya Allah, mengakui tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tak pernah satu pun dilaksanakan alias keislamannya tidak disertai, tidak dilaksanakan. Maka daripada setiap ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat wal ladzina amanu wa amilus shalihati yuqaddimu al-rusailati, setiap ada iman sertai dengan keislaman. Apa keislaman itu?
yaitu amal sholihah, yaitu melaksanakan amal yang baik dan benar. Bukan cuma baik tapi benar. Bukan saja kita melaksanakan kebaikannya tapi tidak disertai dengan kebenaran pun juga kita akan menghancurkan amal perbuatan. Maka daripada itu, untuk menjadi baik dan benar, maka sediakanlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat As-Salu al-Fatih, ikut ta'tabun syahidallah annahu la ilaha illa huwa malaikatu, banyak yang perintah-perintah Allah disuruh untuk mencari kebaikan harus benar, yaitu melaksanakan tawakal. Alhamdulillah, ibu semuanya di surga, Bu. Amin. Bukan calon surga lagi, tapi ahli surga. Kalau yang jadi calon kadang-kadang kadang bakalan jadi ada yang enggak jadi. Kalau ahli surga, ahlul itu dalam bahasa arti kita adalah keluarga. Kalau keluarga berarti itu udah dekat. Kalau udah dekat berarti kita udah diakui. Alhamdulillah, kita memiliki iman pun juga kita melaksanakan amal soleh yang baik dan benar. Baiknya apa? Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mencari ilmu. Mana yang tidak baik tapi benar, yang tidak baik tapi benar. Ada pekerjaan kita sehari-hari tidak baik dilaksanakan tapi benar. Bahas kamu anggota kepala wisata, mungkin barangkali pun juga baru mendengar ada pekerjaan yang baik tapi tidak benar. Banyak kalau kehidupan kita seakan-akan seolah-olah itu baik dirasakan tapi tidak benar. Karena apa? Tidak disertai dengan ilmu. Baca Al-Quran dan hukum makhluk hukumna sifatul hukumna ikhbar ikhbar idahan ikhbarna hukum badan ikhbarna hukum makhluk sakatna hukum tidak bahasanya kami pemberikan itu nanti. Maka daripada itu, yang baik dan benar kita melaksanakan amal soleh dengan sekemampuan kita dan disertai dengan ilmunya. Maka yang benar, yang baik dan benar itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ilmunya. Kita sering mengerjakan sholat, tapi sholatnya pun juga berleha-leha. Kadang-kadang sholatnya sering ketinggalan. Umpamanya suaminya sering ke masjid, datang ke masjidnya sering kali ketinggalan sholat berjamaahnya. Karena apa? Berleha-leha dengan waktunya. Mungkin barangkali sisa dari suatu pekerjaan yang tanggung tidak akan beres kalau tidak diselesaikan. Sedang kerja ingat sholat, sedang sholat ingat kerja. Itu baik tapi tidak benar. Maka dari itu efek sampingnya, kalau tidak baik, kalau baik tapi tidak benar, efek sampingnya kepada ucapan doa kita jauh akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sering berdoa melaksanakan perintah Allah. Di antara doa kita yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dari mana makanya? Benar enggak? Kalau benar baik enggak baik? Kalau hati kami Allah terisi Allah. Qul astajib lakum jika Allah tengah ahalul kabe kami Allah kami anu ijabah kana doa anjeunna nu pamit ka koyo teh doa kulo dari dulu harus siap berdoa, dari dulu harus selalu berdoa siap malam mulai berdoa ke Gusti Allah. Tapi nah ucap berdoa dan tidak sesuai dengan kehidupan kita, minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan akhirat, jangankan di akhirat di dunia pun juga, tapi tidak akan dapat kebahagiaan tersebut. Apa yang harus menjadi penyebab? Itu baik tapi tidak benar. Penyebabnya adalah matas qulub, mati hati. Mati hatinya gimana? Arabullah, mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, wala ta'malu haqqahu bihaqqin. Tapi segala sesuatu yang Allah berikan kadang pilih-pilih mana yang paling ringan dikerjakan, yang paling benar ditinggalkan, bahkan tidak mengakui perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan segala sesuatunya, dari mulai makan sampai minum, dari mulai tidur sampai bangun tidur dan lagi, dari sampai kita bekerja dan lain segalanya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah itu ahad, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, tapi walam ta'malu haqqahu bihaqqin, tapi kita selalu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita melaksanakan perintah Allah tapi terlena-lena, bahkan dijauhi. Kata Allah, afdhalus salatu fi awqatiha bi awal waqtiha. Seutama-utamanya mengerjakan salat, sebaik-baiknya mengerjakan salat itu di awal waktu. Kadang-kala kita mengerjakan salat di akhir waktu. Betul Bu? Betul apa benar? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, karena bahasa apun temannya, ia sedang mulai puas dengan bahasa nasional, harus melampaui Ustaz Somet. Biasa bahasa nasional, biasa salah bahasa profesional, atau bahasa Prancis. Maka seluruh mati hatinya karena apa? Sebab Allah mati hati itu karena tahu Allah Subhanahu wa taala ada. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pemberi, Allah yang segala-galanya. Tidak ada bandingannya. Tapi walau tapi tidak melaksanakan apa yang seharusnya kita kerjakan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mengerjakan salat di akhir waktu, seringkali kita melaksanakan salat terburu-buru, sering kita baca Al-Quran untuk salat, tapi kita tidak tahu isi dari kandungan isi yang dibaca waktu salat. Allahu Akbar.
Mati hati itu karena disebabkan sering kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, masih ada waktu. Kalau satu waktu dia tentunya disalahkan. Dan itu maksudnya opak berarti sudah 5 kira sekolah 4 beresnya. Kalau yang sekolah 4 kawas sampai penting berarti kita laksanakan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu amal soleh. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, mata seluruh itu mati hati itu karena apa? Membaca Al-Quran, qara'tumul Quran wa lam ta'malu bihi. Yang kedua mati hati itu kan kita sering baca Al-Quran, sering kita mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, tapi isi daripada Al-Quran kita sering injak-injak, sering kita robek-robek, sering kita sobek-sobek sampai kita bakar-bakar. Tidak merasa kita membakar Al-Quran, tidak pernah menginjak-injak Al-Quran, tapi secara hakiki banyak orang yang membakar Al-Quran, banyak orang yang sobek-sobek isi daripada Al-Quran. Contoh relatif singkat, kita sering membaca Al-Quran Al-Karim, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang kecuali orang itu tersebut adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita membaca ayat tersebut dalam Quran surat Al-Qur'an, sering kita membaca Al-Quran Al-Karim, tapi sering kali juga kita mendekat Allah berlainan dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Nah, mesti susah-susah dari kami debatur mapalarungan, dari kami mau susah, itu boga, biasa turun, salaki, maksudkan, dan tidak, sampai kemarin, dimuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seringkali kita subhanallah, alir, boga, duit, dan salaki, jadi untuk bukan kena salah di ayat tersalah ke untuk salah dikira oleh nanti hakimah salah lalas. Jadi sering kita membaca Al-Quran, tapi isi daripada isi Al-Quran sering kita dijadikan cek Allah tekir dipuji aja tekir salawat te ayana sugan isu te isu sugan pagato te minggu ayana sugan bulan isu te bulan isu sugan tahun isu wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuhu. Itu bukan slogan, tapi itu keterangan yang sering kita ingat, dibaca sering oleh kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuhu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat Allah akan menolong kita, tapi kita seringnya tidak sopan, seringnya kita marah, seringnya kita suaka, sering kita bukan kita sopan yang dilaksanakan. Memang kita baca ayatnya dengan suara yang halus, dengan suara yang lantun, dengan suara yang bagus, dengan lagam yang baik. Wa may yatawakkal 'ala Allah, kita sering dengar seperti ayat tersebut, tapi dalam hati bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering ingat-ingat ayat tersebut. Ya Allah, ya Allah, rekomana dijawab doana seperti itu. Ketika dipuji oleh Allah, kita harus bersyukur. Tidak akan memuji Allah kepada kita kalau Allah tidak memberikan soal dan jawabannya. Rabbana la tu'akhidhna
inna si al-akhta Rabbana wa la tuhammilna ma kita ayatnya dibaca dibaca setiap ujian pasti syaratnya diberi soal dan jawabannya. Mungkin seorang guru memberikan ujian, mungkin seorang guru memberikan ayat soal, namun tanpa jawabannya boleh. Bayangan itu dan jawab kehidupan masalah masih boleh kita cekkan jadi uji kesabaran. Maka dia tawakkal Allah luas diuji Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi jawaban harus sabar, harus tawakal kepada Allah bahwa la haula wala quwwata illa billahil itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan pertolongan yang tidak disangka dan tidak terduga. Di suatu saat kita membutuhkan membutuhkannya apa yang kita harapkan, maka Allah akan mengabulkan. Boleh saya mendongeng atau menceritakan kisah? Dongeng saya di Bios, jamal kemarinan dan yang beres kisah dongeng. Ada 3 orang pemuda. Tiga pemuda tersebut sukanya namun bahasa Indonesia namanya Semporok kali mau mobil, mau rumah, mau mobil, berburu, mau taman, mau anak, mau pergi seperti guru mengaji tekad itu, mengaji teh mau boleh, mau buku dicatat, itu kan jauhnya ilmu teh ibadah satu kan tidak bisa dinas ilmu sayyid wal kitabatu kalidu siyudaka wa bikal wasito ilmu teh dinas ibadah sesuatu kan tidak bisa dinasna rekunan kumaha eta satu kan tidak bisa dinasna lamun teu begitu beres kaos mau masuk ke kasur yang meningkat beres kaos dia sawi gelap. Jadi kaos masuk ke kasur dia. Jadi abdi yang bergerak angkat dan ini pengampuran Allah 10 angka sampai 1 angka.
Wih, nama sami itu jadi buat api mak wih panasan dari biasa itu lah kakumi pernah kerasan keluar di dan terus di bumi maka manusia Allah bisa pilihlah Allah bersih. Innalladzina amanu wa amilus solihati yudkhilhumul jannah. Ya Allah, masuk ke dalam Allah semoga bisa dan surga kepada kembali ke tadi menunggu seperti ayat itu pemuda bersama walau kalau dari tengah-tengah perjalanan menuju Longsor dikatakan dari negeri kemarin Jumlah aduh kumaha abdi kemana sekata temu pemuda ada yang balik jauh terbunuh dari terbunuh pada berdagang gede dari tanah dan seperti ruang terjualannya nampak impor dan super impor barat dan impor kehidupan yang ada dari seperti disebut nabukan terongsor katimbul cepat rumah kesuaraan warga timur kamar air berdagang kamar jadi sahuran kau batu dalam berangkat orang kaki istilah hari mati buka pakaran waktu di luar masuk ke dalam Tuhan. Namun kebetulan hadir sehingga ketika mana pegawai diterima Allah dengan sukses di antara salat lima waktu ayat salat Tuhan diterima Allah akan doa ke Allahumma rabbana taqabbal salatana Gusti mugi Gusti nabi kana setiba salat isi arti dijawab Allah Ta'ala saiki dalam keadaan konsep di bulan konsep cik mana keluarga dia masih kena sempit kena ini dan bisa awal keluar kalau harus saudara beri dan pada semoga amalan saja iwal besoknya akan kapan diri miskin karena yatim biarkan berdoa kepada Gusti Allah Allahumma rabbana taqabbal Gusti mugi Gusti nanti karena amal ibadah sedekah isi abdi harus di luar tempat mugi Gusti nurunkan dari isi abdi berada dibuka oleh Gusti Allah dua jadi saudara kalian mari boga pegawai nama di luar ini dan boga dan suara terang kita lima barang dari pasal apa kalau kita ya Allah. Ngan ngahulan mana nanti nabi pemoga itu di papa mana kita Allah. Ngan ugali sekugal berat kal soleh sok diurus di papa kondisi abdi mugi Gusti berpikir walidain kadaya dari anak dari kolot mugi Gusti nabi karena asal nasib abdi karena ibadah abdi dari kolot dari terbuka atas tanah keluar dan itulah doa di saat-saat kita sedang berdoa mungkin Allah tidak akan mengabulkan di suatu saat yang paling penting Allah akan bukakan pertolongan kepada kita bahwa acara yang gila rumah ini ya. Maka daripada itu yang keduanya yang disebutkan mati hati yang pertama kita tahu kepada Allah tapi seringkali kita meninggalkan perintah Allah. Yang keduanya kita sering baca Al-Quranul Karim tapi seringkali pun juga kita menginjak-injak isi daripada Al-Quranul Karim. Tambahan dan saudara ayat yang berdosis sikuri dulu bisberes kuat mesti lupa 4 jam cekapnya tambahan dari bios dicidai bios kultu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita mengucapkan mengakui sebagai umat
katur kenta dikenta. Bukankah itu adalah ajaran pesunatan dari Rasulullah SAW yang paling ringan? Ibu bani pulang apakah sekarang adalah tara? Aku mengaku kehilangan itu juga rumah ke. Nah seperti keluarga. So, malam bulan waktu tidur bersama tara. Rumah ngadu anak ina bani pulang. Bu, rumah depan panti kolom saya ada pas. Ngarah parobo. Bismika. Ayat Bismillahumma ahya wa amu. Ayat membaca Bismillahumma ahya wa bismika amu. Eta teh maju maju. Bismillahumma ahya wa amu saya bisa. Bismillahumma ahya wa bismika amu maju mundur. Nah, pakai maju mundur baunya hati atau kita kembali kami semula Bismillahumma ahya wa amut wa umut kembali karena wa amut karena ahya. Jadi sekaligus Bismillahumma ahya wa amut terlepas Bismillahumma ahya wa bismika amut oke yang musawaburan tereh koyong ulom. Jadi pertanyaan itu ringas sampai jauh pabuli itu bisa gantikan yang malah bisa biasa. So, ya ngaca deui. Bismika. Oh, kan 24 bisa sekali deui. Sok apa ada bacaan doa para pikulah di waktu orang kanu terhalang-halangan di waktu terkanu penting di waktu terkanu sudi di waktu terkanu tempat siun ulah macam eta cek mengupikeun anu eta ilmu alihudan ulah bisa ayeuna kabiuhan kapaehan da baca eta mah para bisa maka ada rekal kahalang kupingna doa eta mah ampun dan sama ilmu alimun kahimana ujung betul besar kan betul besar kebegal nabi mata kapal teh ibu doana apa teh doa nu bieu pada itu apa alhamdulillah kembali kan doa teh doa para Tuhan kan kembali sunah rasul apakah kita sering mengerjakan seperti itu kalau kita mengaku umat baginda Rasulullah SAW kuntu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'maluhu bi sunnatihi sering kita mengucapkan aku adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sering kita lupakan sunnah-sunnah Rasulullah di antara anak yang paling ringan yang paling gampang untuk dilaksanakan doa yang seperti yang tersebut. Apalagi kita sholat tahajud di malam hari, apalagi kita melaksanakan sholat sunat taubat, apalagi kita melaksanakan puasa sunatnya dan lain sebagainya. Banyak sunat-sunat dari Rasulullah SAW yang seringkali kita tinggalkan pada hari dan umat Rasul tahajud kita
Itulah antara orang yang tidak terkabul doanya disebabkan karena mati hati. Mati hati disebabkan karena antaranya ini diantaranya belum selesai semuanya. Di antaranya faktor yang pertama, kita mengaku adanya Allah, tapi kita seringkali meninggalkan perintah Allah dan sebenar-benar. Kemudian kita sering baca Al-Quranul Karim, tapi kita sering juga menginjak-injak isi daripada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kita mengakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW, tapi seringkali pun juga kita meninggalkan sunnah dan hadisnya Rasulullah SAW. Maka daripada itu, kita jangan putus asa, jangan putus harapan untuk mengejar target pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua rahmatnya Allah, yang ketiga ridhonya Allah disertai dengan barokah hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Rebo yang akan datang di hari Kamis besok juga kita akan berkumpul lagi melaksanakan talabul ilmi selama madama ruhu berjasadi, selama hayat masih di kandung badan. Kita jangan putus asa, putus harapan, terus menerus menggali ridho dan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga dalam pengajian ini ya ada hikmah dan faedahnya untuk bekal hidup kita ke depannya. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin, diselamatkan dunia dan akhirat, dan juga anak cucu mantu kita, suami kita diberikan kesehatan, keselamatan, kesolehan, kesolihan dan kesolihatan. Apapun keinginan kita, Allah yang Maha mengetahuinya, meskipun tidak diucapkan baik secara lisan ataupun juga tidak diharapkan secara lisan. Mungkin kita Allah mengetahui keinginan-keinginan kita. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kita korban Allah tawassalu wa hadiyatuhu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jalihi wa ulaihi wa Syaikhul Hidayah wal Fatiha.
أجمعين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Ya Allah, kami semua minta kepadamu ya Allah, dengan kudrat dan iradahmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, minta kepadamu ya Allah, Allah yang maha memberi, Allah yang memiliki semua maha ya Allah, dengan disertai salawat mengagunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat serta salam beliau bersabda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kepada para sahabat dan kepada para pengikut sampai hari kiamat. Ya Allah, ampuni dosa kami semua, dosa baik dosa kepadamu ya Allah, dosa meninggalkan segala perintahmu ya Allah, dosa melaksanakan segala apa yang dikerjakan oleh kami semua akibat kebodohan. Ya Allah, baik dosa kepada makhluk, khususnya kepada manusia, terutama kepada keluarga, kepada ibu kedua kepada anak istri manusia, kepada tetangga, kepada saudara-saudara kami, mukmin muslim. Ya Allah, ampuni segala dosa kami dan hapus segala kesalahan kami. Tidak ada yang bisa mengampuni dan menghapus segala kesalahan kami semua, terkecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kabulkan ya Allah keinginan kami, doa kami, kabulkan hajat kami ya Allah, cukupkan ya Allah, ya Allah. Berilah kami seperti kami diberi wanita olehmu ya Allah, seperti kami kabulkan doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Rabbana wahab li, berilah kami semuanya sesuatu belajar yang lebih tinggi yang pernah dimiliki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.